Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pengalaman Mistis Sopir Truk di Hutan Blauran Situbondo. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Superman menatap truk pengangkut kayu tua yang malam itu menjadi tanggung jawabnya. Mesin tua itu sudah beberapa kali mogok di perjalanan sebelumnya. Tetapi malam ini ia harus memaksanya melewati hutan belauran. Satu-satunya jalan tercepat menuju pasar kayu. Waktu pengiriman sangat mendesak, dan ia tahu betul apa risiko yang harus dihadapinya. Suara serangga malam terdengar samar. Berpadu dengan kesunyian yang membuat suasana semakin mencekam, ia mengusap wajahnya yang lelah, mencoba mengusir pikiran buruk tentang hutan itu yang dikenal penuh misteri dan cerita angker. Hutan belauran, menurut cerita penduduk setempat, adalah tempat di mana banyak orang pernah mengalami kejadian aneh. Ada yang mengaku melihat bayangan besar melintas di antara pepohonan, suara langkah berat tanpa wujud, hingga kisah para pengemudi yang mendadak kehilangan arah di jalan setapak yang lurus. Superman sendiri tak pernah percaya sepenuhnya, tetapi rasa was-was tetap muncul. Apalagi malam ini bulan hanya bersinar separuh, cahayanya hampir tak mampu menembus rimbunnya dedaunan. Mesin truk menderu pelan saat Superman mulai mengendarainya, masuk ke jalan sempit di hutan. Lampu sorot depan truk mencoba membelah kegelapan, tetapi yang terlihat hanya pepohonan tinggi menjulang seperti dinding raksasa. Jalan tanah yang licin akibat hujan sore tadi menambah tantangan perjalanan. Ban truk sesekali selip, membuat Superman menggenggam erat setir. Ia memutar radio tua di dashboard, berharap suara musik bisa mengusir kesunyian yang menghantui, tetapi hanya derit statis yang terdengar, seolah sinyal enggan masuk ke wilayah ini. Ketika sudah sekitar setengah perjalanan, suasana semakin aneh. Superman merasa ada yang mengawasi. Ia sesekali melirik ke kaca spion, tetapi hanya kegelapan pekat yang terlihat. Hutan terasa terlalu sepi. Bahkan suara serangga yang tadi ramai perlahan menghilang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun saat pandangannya kembali ke jalan, sebuah bayangan besar melintas cepat di depan truk. Superman spontan menginjak rem hingga truk berhenti mendadak, membuat kayu-kayu di bak belakang bergeser dan menghantam dinding bak. Ia menurunkan kaca jendela, mencoba mencari tahu apa yang baru saja melintas. Lampu truk menyinari jalan, tetapi tidak ada apapun di sana. Hanya jalan tanah kosong dan bayangan pepohonan. Ia menelan ludah, merasa bulu kuduknya meremang. Mungkin cuma hewan, gumamnya mencoba meyakinkan diri, meski suaranya terdengar gemetar. Namun, saat ia hendak melanjutkan perjalanan, suara ketukan keras terdengar dari belakang truk. Seperti seseorang memukul-mukul bak kayu, Superman segera menghentikan mesinnya dan turun dengan senter di tangan. Ia berjalan perlahan ke arah bak truk, setiap langkah terasa berat. Saat cahayanya menyapu tumpukan kayu, tak ada apa-apa yang terlihat. Namun sebelum ia sempat kembali ke kabin, suara berat seperti suara terdengar dari dalam hutan. Superman membeku di tempat. Ketika truk melaju semakin dalam ke hutan belauran, Superman merasakan perubahan suasana yang begitu mencolok. Pepohonan tinggi di kiri dan kanan jalan semakin rapat, menutupi cahaya bulan yang sudah samar. Hanya lampu depan truk yang menjadi satu-satunya sumber cahaya, menciptakan bayangan-bayangan aneh di batang pohon. Angin dingin yang datang dari celah-celah dedaunan terasa menusuk kulit, membuatnya merapatkan jaket lusuh yang ia kenakan. Suara mesin truk terdengar lebih keras, memantul di antara pepohonan, seolah-olah menggema di kehampaan. Di tengah perjalanan Superman mulai merasa ada yang berbeda. Jalanan yang biasanya lurus mendadak terasa seperti berkelok-kelok tanpa arah yang jelas. Ia melirik peta di dashboard, mencoba memastikan jalurnya, tapi hutan ini terasa seperti labirin. Sekali lagi ia menggenggam setir lebih erat, berusaha tetap fokus. Namun suara gemerisik halus dari semak-semak di sisi jalan membuatnya terus menoleh.
Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya hewan kecil yang lewat, tetapi suara itu terus mengikuti, semakin lama semakin dekat. Angin dingin tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang terasa mencekam. Bahkan suara serangga malam yang biasanya menjadi latar hutan seperti lenyap. Suparman merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ketika ia mencoba mempercepat truk, lampu depan tiba-tiba menangkap sesuatu, sebuah bayangan berdiri di tengah jalan. Bayangan itu tinggi, gelap dan diam tak bergerak. Suparman menginjak rem mendadak, membuat truk berdecit keras dan berhenti. Hanya beberapa meter di depan sosok tersebut, napasnya memburu saat ia menatap ke depan. Namun bayangan itu menghilang seketika seperti disapu angin. Ia mengucek matanya memastikan apa yang barusan ia lihat. Hanya imajinasi, harum bisiknya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa gelisahnya tak bisa hilang. Irita mencoba melanjutkan perjalanan, tetapi tak sampai beberapa meter, suara ketukan keras terdengar dari atap truk, seperti ada yang memukulnya dengan benda berat. Suparman spontan menghentikan truk dan menengok ke atas melalui kaca depan, tapi gelap pekat menutup pandangannya. Ia menyalakan senter yang tergantung di dekat dashboard dan membuka pintu dengan ragu. Ketika ia turun dan mengarahkan senter ke atap truk, tidak ada apa-apa di sana. Namun dari balik kegelapan hutan, suara pelan terdengar, suara seperti seseorang memanggil namanya dengan nada berbisik, "Superman." Di tengah perjalanan yang semakin gelap dan sunyi, Suparman merasakan truknya melambat dengan sendirinya. Tanpa peringatan, mesin truk tiba-tiba mati. Suara deru yang biasanya menemani perjalanannya kini lenyap begitu saja. Lampu-lampu depan padam bersamaan, meninggalkan Suparman dalam kegelapan yang pekat. Suasana yang tadinya sudah mencekam kini berubah menjadi sangat sunyi, bahkan detak jantungnya terdengar lebih jelas di telinganya. Ia mencoba memutar kunci kontak berharap mesin kembali menyala. Namun truk itu tetap tak merespons. Hanya suara air clicking dari starter yang terdengar, diikuti oleh keheningan yang makin menekan. Ia memeriksa indikator di dashboard, tapi semua jarum dan lampu tampak mati total. Napas Suparman mulai memburu. Tangannya gemetar saat mencoba sekali lagi menyalakan mesin. "Ayo hidup, jangan begini sekarang, Ri," gumamnya putus asa. Dari dalam kabin yang gelap, ia merasakan hawa dingin tiba-tiba masuk, menusuk hingga ke tulang. Angin aneh berhembus melalui celah jendela, membawa aroma basah tanah, hutan dan sesuatu yang tak ia kenali. Seperti bau anyir yang samar. Suparman melirik keluar jendela, tetapi hanya kegelapan yang menyelimuti. Namun ada sesuatu yang terasa ganjil. Hutan yang tadinya dipenuhi suara malam, seperti serangga dan gesekan daun, kini benar-benar hening, seolah seluruh makhluk hidup di sekitarnya lenyap. Perasaan tidak nyaman mulai menjalar. Ia menggapai senter di dashboard dan menyalakannya. Cahaya kecil dari senter itu menyapu bagian dalam kabin dan sedikit menerangi jalan di depan. Ia membuka pintu dengan hati-hati dan turun, berharap menemukan masalah pada mesin. Namun begitu kakinya menyentuh tanah, suara pelan mulai terdengar seperti bisikan, tetapi tidak jelas dari mana asalnya. Suparman menghentikan langkahnya, memfokuskan pendengarannya. Bisikan itu samar, tetapi ia yakin mendengar namanya disebut. Gear, Superman. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan senter ke kap truk, berniat memeriksa mesin. Namun saat cahayanya menyapu bagian depan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di kaca depan truk, samar-samar ada bekas telapak tangan besar, seperti baru saja menyentuh kaca tersebut dari luar. Telapak itu basah, meninggalkan jejak yang menetes ke bawah. Suparman melangkah mundur perlahan, namun suara berat seperti langkah kaki mendekat dari arah hutan, membuatnya tak mampu bergerak. Saat Suparman membuka kap truk dengan tangan gemetar, aroma melati yang begitu kuat tiba-tiba menyeruak dari arah hutan. Aroma itu tidak wajar. Terlalu pekat dan muncul begitu mendadak, membuat Suparman merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia berhenti sejenak, memalingkan wajah ke arah pepohonan yang berdiri, seperti tembok gelap di sekeliling jalan. Lampu senter kecil di tangannya bergetar, cahayanya memantul di antara batang-batang pohon, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak. Tiba-tiba di ujung penglihatannya,
sebuah bayangan samar melintas cepat di antara pepohonan. Suparman memutar tubuh dengan cepat, mengarahkan senter ke arah bayangan itu, tetapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Napasnya mulai tidak beraturan, dan keringat dingin membasahi dahinya. "Laimer, siapa di sana?" teriaknya dengan suara yang lebih terdengar seperti bisikan ketakutan. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa semakin menekan. Ia kembali berusaha memfokuskan diri pada mesin truk, menatap kabel-kabel dan komponen. Dengan sia-sia karena tidak tahu apa yang salah. Namun pikiran Suparman tidak bisa lepas dari bayangan tadi. Sekilas ia merasa melihat sesuatu yang menyerupai sosok manusia, tetapi gerakannya terlalu cepat dan tidak wajar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah binatang malam. Tetapi aroma melati yang masih bertahan membuat hatinya tidak tenang. Di dalam tradisi yang ia tahu, aroma melati sering dihubungkan dengan keberadaan makhluk halus. Saat ia hendak kembali masuk ke kabin, suara gemerisik terdengar dari semak-semak di tepi jalan. Semakin lama semakin keras. Suparman memutar senter ke arah suara itu, tetapi tidak melihat apa-apa. Namun di tengah sinar senternya, daun-daun terlihat bergerak, seperti ada sesuatu yang baru saja lewat. Suparman merasakan lututnya melemas, tetapi sebelum ia sempat melangkah, bayangan tadi melintas lagi, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Itu bukan hanya bayangan, itu sosok wanita dengan rambut panjang menjuntai, mengenakan pakaian putih lusuh, dan hanya berdiri diam beberapa meter darinya. Tepat di pinggir jalan, jantung Suparman serasa berhenti. Ia menelan ludah, berusaha memastikan apa yang dilihatnya bukan halusinasi. Namun sosok itu tidak bergerak, hanya memandangnya dengan kepala sedikit miring. Senter di tangannya mulai bergetar lebih hebat, dan tanpa sadar ia melangkah mundur. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sosok itu menghilang begitu saja, seolah tertelan oleh kegelapan hutan. Suparman tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia barely kembali ke kabin truk, mencoba menyalakan mesin meski tahu harapan itu nyaris sia-sia. Hutan belauran malam itu bukan lagi sekadar jalan yang harus ia lewati. Itu telah berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Suparman tergesa-gesa masuk ke dalam kabin truk, menutup pintu dengan hentakan yang sedikit terlalu keras. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya meskipun udara di luar terasa menusuk tulang. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan mesin truk lagi, tapi seperti sebelumnya, hanya suara klik yang kosong yang terdengar. Ia memukul setir dengan frustrasi, berusaha mengendalikan ketakutannya yang kian memuncak, namun rasa was-was terus menghantuinya. Oberta sawar deseng liur, tetapi tidak tahu dari mana arah pandangan itu berasal. Tiba-tiba, suara ketukan keras di kaca jendela kabin membuat Suparman tersentak. Ia spontan menoleh ke arah suara itu, dan pandangannya langsung bertemu dengan sosok yang berdiri di luar. Seorang perempuan berwajah pucat menatapnya tajam dari balik kaca. Rambutnya panjang acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Matanya hitam pekat tanpa cahaya, seperti dua lubang gelap yang menelan apapun yang melihatnya. Wajahnya terlalu dekat dengan kaca, hingga Suparman bisa melihat setiap detail dari kulitnya yang pucat kehijauan, seperti tidak pernah terkena sinar matahari. Suparman terduduk kaku, tubuhnya seolah kehilangan kemampuan untuk bergerak. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Wanita itu tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam dengan tatapan yang menusuk, membuat waktu terasa melambat. Ketukan berikutnya terdengar lebih keras, seolah menuntutnya untuk membuka jendela. Suparman menggelengkan kepala, mencoba menepis kenyataan ini. Ini tidak nyata. Ini hanya mimpi buruk, bisiknya pelan, tetapi pemandangan di depannya tidak berubah. Wanita itu perlahan menggerakkan kepala, memiringkannya ke satu sisi, dengan gerakan yang terasa tidak wajar, seperti boneka yang sedang ditarik paksa. Kemudian, tanpa peringatan, senyum lebar yang menyeramkan muncul di wajahnya, memperlihatkan deretan gigi yang tampak tajam seperti pecahan kaca. Suparman hanya bisa memejamkan mata, berharap sosok itu akan hilang saat ia membukanya kembali. Namun ketika ia membuka mata, perempuan itu sudah tidak lagi di kaca. Hatinya sempat merasa lega sesaat, tetapi itu tidak berlangsung lama.
Ketukan keras berikutnya datang dari sisi lain kabin, membuatnya menoleh dengan cepat. Kali ini sosok wanita itu muncul di kaca jendela sebelah kanan, lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya hampir menempel pada kaca, dan senyum menyeramkan itu masih melekat. Napas Superman terasa tercekat. Ia ingin keluar dari tempat itu, tetapi tubuhnya tidak bisa diajak bekerja sama. Saat wanita itu mengangkat tangan dan mulai menggores kaca dengan kuku panjangnya, menghasilkan suara mencicit yang memekakkan telinga, Superman tahu malam itu belum selesai. Mimpi buruknya baru saja dimulai. Sosok itu tidak lagi diam. Dari balik kaca, wanita itu membuka mulutnya perlahan, mengeluarkan suara yang pelan tetapi terasa menggema, seperti datang dari segala arah. Kau telah memasuki wilayah yang bukan milikmu, katanya, suaranya dingin dan menusuk. Seperti bisikan angin yang membawa ancaman. Kata-kata itu tidak terdengar seperti berbicara biasa, melainkan seperti gema yang merayap langsung ke telinga Superman, membuat bulu kuduknya meremang. Superman terdiam, tidak berani menjawab. Tubuhnya semakin terpaku, tetapi otaknya bekerja keras mencoba mencari jalan keluar. Ia tidak tahu harus merespons bagaimana. Wanita itu hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Tatapannya tajam seolah menembus jiwanya. Kemudian suaranya terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan tegas. Pergilah sebelum terlambat, atau engkau tidak akan pernah keluar dari sini. Ucapan itu membawa rasa takut yang mencekam. Superman mencoba menenangkan diri, mengatur napasnya yang tersengal. Dengan keberanian yang tersisa, ia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Saya hanya ingin lewat. Saya tidak bermaksud apa-apa, katanya dengan suara bergetar. Tapi wanita itu tidak merespons. Dia hanya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi tajamnya yang tampak seperti memantulkan cahaya samar. Lalu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Sosok wanita itu perlahan memudar, seolah-olah diserap oleh kegelapan malam. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia meninggalkan satu kalimat terakhir. Kali ini terdengar lebih menyeramkan. Kau telah diperingatkan, tapi keputusanmu menentukan nasibmu. Setelah itu, tidak ada apa-apa lagi. Wanita itu benar-benar lenyap. Superman gemetar hebat. Ia menggenggam setir dengan erat, berharap semua ini hanya ilusi. Namun hawa dingin yang semakin mencekam dan keheningan yang terlalu sunyi menegaskan bahwa apa yang ia alami nyata. Dengan sisa keberanian, ia mencoba sekali lagi menyalakan mesin truk. Mesin batu-batu, tetapi kali ini akhirnya menyala. Tanpa pikir panjang, Superman menginjak pedal gas dan melaju dengan kecepatan penuh, berharap bisa keluar dari hutan belauran secepat mungkin. Namun meski truk melaju kencang, rasa takut itu tetap membayanginya. Kata-kata wanita tadi terus terngiang di telinganya. Dan setiap kali ia melihat kaca spion, ia merasa seperti ada sesuatu di belakangnya. Bayangan gelap yang terus mengikuti. Seperti menunggu kesempatan untuk menunjukkan dirinya lagi. Hutan belauran, ia sadari. Bukan hanya sekadar jalan yang menyeramkan, tempat itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar legenda. Saat Superman melajukan truknya dengan kecepatan penuh, suasana semakin tidak bersahabat. Kegelapan di sekitarnya terasa hidup, seolah-olah sedang mengawasi setiap gerakannya. Lampu truk yang menerangi jalan kini tidak lagi menembus kegelapan seperti biasanya, malah terasa seperti terserap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Semakin jauh ia masuk ke hutan, keanehan-keanehan mulai bermunculan. Dari sudut matanya, Superman melihat sesuatu bergerak cepat di antara pepohonan. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanyalah bayangan atau ilusi karena ketakutannya. Namun bayangan hitam itu terus muncul, semakin jelas dan semakin dekat. Pada satu momen, sosok itu melintas tepat di depan truk, sebuah tubuh tanpa kepala, berjalan perlahan melintasi jalan dengan gerakan yang kaku dan menyeramkan. Superman menginjak rem dengan refleks. Roda truk berdecit keras, membuat kendaraan besar itu berhenti mendadak. Ia terengah-engah, matanya terpaku ke arah jalan tempat sosok itu melintas. Namun saat ia melihat kembali ke depan, tidak ada apa-apa. Jalanan kosong, hanya kegelapan dan kabut tipis yang melayang di atas aspal. Napasnya semakin berat, dan tangannya yang menggenggam setir kini basah oleh keringat. Apa-apaan ini, Ir?
Gumamnya, suaranya hampir tak terdengar karena ketakutan yang menguasainya. Tiba-tiba suara tangisan terdengar. Awalnya pelan, seperti berasal dari kejauhan, tetapi perlahan semakin keras dan mendekat. Suara itu mengisi udara, memenuhi telinga Suparman hingga ia merasa ingin menutup telinganya. Tangisan itu bukan tangisan biasa, terdengar memilukan, penuh derita, seolah-olah berasal dari seseorang yang mengalami penderitaan luar biasa. Suparman menoleh ke sekeliling dengan panik, mencari sumber suara itu tetapi tidak ada siapapun. Ia mulai merasa kehilangan akal sehatnya. Lagi cukup aku hanya ingin keluar dari sini. Teriaknya, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Ia menekan pedal gas lagi, berharap bisa melarikan diri dari semua ini. Namun suara tangisan itu tetap mengikuti, seolah-olah datang dari segala arah. Di kaca spion, ia sekilas melihat sesuatu. Bayangan gelap besar bergerak di belakang truk dengan kecepatan yang tidak wajar. Semakin ia melaju, semakin banyak keanehan yang muncul. Dari pinggir jalan, sosok-sosok samar terlihat berdiri diam, menatap truknya lewat dengan tatapan kosong. Beberapa di antaranya tampak merangkak mendekat, tangan mereka yang kurus dan panjang terulur ke arah truk. Suparman ingin menutup matanya, tetapi ia tahu itu akan lebih berbahaya. Dengan air mata yang mulai menggenang di matanya, ia hanya bisa menginjak gas lebih dalam, berharap jalan keluar dari hutan belauran segera terlihat. Namun di lubuk hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar bisa keluar dari tempat ini, atau malam itu adalah malam terakhirnya. Dalam kepanikan yang memuncak, Suparman menggenggam setir erat-erat sambil terus melafalkan doa-doa yang ia ingat. Suaranya bergetar, tetapi ia tidak peduli. Tolong aku ya Allah. Lindungi aku ya Allah. Gumamnya berulang kali, berharap permohonannya bisa mengusir semua kengerian ini. Napasnya tersengal, dan matanya terus memindai jalan di depannya yang terasa semakin panjang tanpa ujung. Bayangan gelap yang tadi mengikuti di belakang truk mulai memudar, dan suara tangisan yang memenuhi udara perlahan mereda, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Keheningan yang tiba-tiba terasa tidak biasa. Suparman berhenti berdoa sejenak, mencoba mendengar sesuatu apa saja, tetapi hanya suara desiran angin yang tersisa. Dengan penuh kehati-hatian ia melirik kaca spion. Tidak ada apa-apa di belakangnya, tidak ada bayangan, tidak ada sosok tanpa kepala, hanya kegelapan malam yang sunyi. Apa sudah selesai? Gumamnya pelan, tidak yakin apakah semua itu benar-benar berakhir atau hanya jeda. Sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi, ia menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memutar kunci kontak sekali lagi. Tanpa diduga, mesin truk menyala dengan mulus. Suaranya terdengar normal, seolah tidak pernah ada masalah sebelumnya. Suparman tertegun, hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mesin yang tadi mati total kini bekerja seperti baru, dan lampu truk kembali menyala terang, menerangi jalan di depannya. Suparman merasa lega sekaligus bingung. Ia memandang sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda penampakan atau keanehan yang tadi menghantuinya, tetapi semuanya sudah hilang. Hutan di sekitarnya tampak seperti hutan biasa, gelap dan sunyi, tetapi tidak lagi memancarkan aura mencekam seperti sebelumnya. Oke, apa kau hanya berhalusinasi? Pikirnya, meskipun hatinya tahu bahwa apa yang ia alami barusan lebih dari sekadar imajinasi. Tanpa berpikir panjang, ia segera menginjak pedal gas, melajukan truknya dengan kecepatan yang stabil. Ia tidak ingin mengambil risiko berhenti lagi di tengah jalan. Rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya perlahan digantikan oleh kehangatan dari kabin truk. Namun doa terus mengalir dari bibirnya, memastikan bahwa ia tetap dilindungi hingga keluar dari hutan ini. Beberapa menit kemudian, jalan mulai menurun, dan tanda-tanda perkampungan kecil terlihat dari kejauhan. Suparman menghela napas lega, matanya hampir berlinang karena kebahagiaan sederhana, melihat lampu-lampu, rumah yang menandakan peradaban. Meski ia belum bisa menjelaskan apa yang terjadi malam itu, satu hal yang ia tahu pasti, ia selamat. Namun Aki,
Superman juga menyadari bahwa pengalaman itu akan terus membekas di pikirannya sebagai peringatan untuk selalu menghormati tempat-tempat yang memiliki kelam seperti hutan belauran. Ketika roda truk terus berputar dan tanda-tanda perkampungan semakin dekat, Superman merasa lega. Udara malam yang tadi terasa berat kini mulai terasa lebih ringan. Tetapi, tepat saat ia mulai percaya bahwa semuanya telah berakhir, pandangannya tertuju pada sesuatu di kejauhan. Di sisi jalan, di antara bayangan pepohonan, sosok itu muncul lagi. Wanita yang tadi menghantuinya kini berdiri diam, dengan sikap yang anehnya lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Superman langsung merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya untuk tidak terlalu memedulikannya, tetapi matanya tak bisa berpaling. Wanita itu berdiri tegak, tubuhnya diselimuti kabut tipis, seperti bagian dari hutan itu sendiri. Kali ini ia tidak menatap dengan sorot mata tajam atau senyum menyeramkan. Sebaliknya wajahnya terlihat datar, nyaris tanpa ekspresi. Namun justru itu yang membuatnya semakin menyeramkan. Lalu dengan gerakan yang lambat namun jelas, wanita itu mengangkat tangannya dan mulai melambaikan tangan ke arah Superman. Gerakan itu terlihat seperti perpisahan, tetapi Superman merasakan ada makna yang lebih dalam, sebuah peringatan yang belum ia pahami sepenuhnya. Tidak ada suara yang keluar dari mulut wanita itu, tetapi Superman merasa seolah-olah ia mendengar pesan di dalam kepalanya. Jangan pernah kembali. Tubuh Superman menegang. Ia tidak tahu apakah harus berhenti atau terus melaju. Tetapi naluri bertahannya memaksa kakinya tetap menginjak pedal gas. Sosok itu tetap berdiri di tempatnya, tidak mendekat, tidak menghilang. Hanya terus melambai hingga jaraknya semakin jauh dari pandangan Superman. Namun bahkan saat sosok itu menghilang dari kaca spion, rasa takut dan kegelisahan masih menempel erat di dalam dirinya. Beberapa menit kemudian Superman akhirnya mencapai perkampungan. Cahaya lampu jalan yang terang dan suara anjing menggonggong menyambutnya. Tetapi suasana mencekam dari hutan itu masih membekas. Ia memarkir truk di depan sebuah warung kecil, keluar dengan langkah berat, dan duduk di bangku kayu sambil mencoba mengatur napas. Pemilik warung, seorang pria tua, mendekatinya dengan ekspresi penasaran. "Mas, kelihatannya habis lewat hutan belauran ya?" tanyanya. Superman hanya mengangguk pelan, tidak sanggup menjelaskan apa yang baru saja ia alami. Namun pria tua itu sepertinya sudah tahu. Kalau sudah keluar dari sana bersyukurlah. Tapi ingat, jangan pernah kembali lagi. Tempat itu memang bukan untuk kita, Rel, katanya dengan nada serius. Kata-kata itu memperkuat pesan yang tadi disampaikan oleh wanita itu, membuat Superman yakin bahwa peringatan itu bukan sekadar ancaman, melainkan kebenaran yang harus ia patuhi. Keesokan harinya, Superman merasa seperti membawa beban berat di hatinya. Setiap langkahnya terasa lebih berat, dan pikiran tentang malam itu terus mengganggu. Ia memutuskan untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada warga setempat, berharap bisa mendapatkan pemahaman atau setidaknya penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengunjungi warung kecil tempat ia berhenti semalam, di mana pria tua itu masih duduk di kursinya, menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. "Pak, saya ingin bicara, Ring," kata Superman dengan suara pelan, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Apa yang terjadi semalam itu, saya tak tahu bagaimana menjelaskannya. Saya merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan hutan belauran, Doctor. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama, sambil menyodorkan secangkir teh panas. Warga di sini tahu banyak tentang hutan itu. Sudah banyak yang mengalami hal serupa, jawab pria itu, suaranya tenang namun penuh kewaspadaan. Hutan belauran memang bukan tempat sembarangan. Ada sesuatu yang menguasai tempat itu, dan tidak sembarang orang bisa melewatinya dengan selamat. Superman mendengarkan dengan seksama. "Chris Ewing, apa yang harus saya lakukan agar aman?" tanyanya. Berharap ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk menghindari kejadian serupa. Pria tua itu menatapnya dengan serius, seolah-olah ia sudah memprediksi pertanyaan tersebut. "Selalu berdoa sebelum melewati hutan itu. Minta izin pada yang menjaga tempat itu sudah menjadi kebiasaan bagi kami yang sering melintas. Kalau tidak,
Kamu bisa jadi korban dari sesuatu yang tidak bisa kamu pahami. Kata-kata itu terasa berat, seolah-olah ada sejarah panjang yang terkubur di baliknya. Superman mengangguk, berusaha mencerna apa yang baru saja didengarnya. Ia merasa seperti baru saja menyadari betapa sedikitnya yang ia ketahui tentang tempat-tempat yang sering dilewatinya, tanpa memikirkan hal-hal yang lebih dalam. Saya akan ingat itu, jawabnya. Bertekad untuk tidak pernah melupakan peringatan tersebut. Sejak hari itu, perjalanan Superman melalui hutan belauran menjadi lebih tenang. Setiap kali ia harus melintas, ia selalu berdoa dan memohon izin sebelum memasuki kawasan itu. Anehnya, meskipun suasana hutan masih terasa gelap dan penuh misteri, tak ada lagi kejadian aneh yang menimpanya. Ia merasa dilindungi. Seolah-olah tempat itu menerima kehadirannya selama ia menunjukkan rasa hormat dan kesadaran akan kekuatan yang menguasai hutan tersebut. Waktu berlalu, dan Superman terus menjalankan pekerjaannya dengan lancar. Setiap kali ia melewati hutan belauran, perasaan takut yang dulu menghantuinya kini digantikan dengan ketenangan. Ia tahu bahwa tidak semua tempat dapat dijelaskan dengan logika manusia, dan bahwa terkadang kita harus menerima dan menghormati kekuatan-kekuatan yang lebih besar dari diri kita.